Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Diana Priyanti, GP Angkatan 11, Kabupaten Tasikmalaya, SMK Negeri Puspaya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri Puspaya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aam yang merupakan perwakilan dari staf manajemen sekolah ini bagian UPIN yang telah menyempatkan hadir pada acara destinasi budaya positif yang merupakan pengimbasan dari pemahaman materi modul 1.4 budaya positif di SMK Negeri Puspaya. Tak lupa saya ucapkan kepada para bapak ibu guru yang telah menyempatkan hadir pada acara kegiatan hari ini, dan ucapkan terima kasih kepada salah satu jajaran tenaga administrasi sekolah yang kebetulan pada kegiatan hari ini telah hadir Kasubag TU atau Kasubag Tenaga Administrasi Sekolah dan Bapak Taufik Wildan. Saya ucapkan terima kasih yang bisa menyempatkan hadir pada acara destinasi ini. Tanpa salawat dan salam, mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena ridho dan inayahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat menuntaskan modul 1 dan modul 1.4 ini harus melakukan sebuah pengimbasan. Apa yang sudah saya jelajahi, apa yang sudah saya eksplor, mulai dari modul 1.1 terkait filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga, modul 1.3 yaitu terkait visi dan pembahasan perubahan terhadap visi dan misi yang ada di SMK Negeri Puspaya. Dan destinasi ini merupakan sebuah aksi nyata yang harus saya imbaskan selama saya menjelajahi atau mengeksplor diri pada modul 1 ini dalam program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memberikan pengimbasan tentang budaya positif yang ada di SMK Negeri Puspaya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Aam bisa memberikan sebuah sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan umur, berpuasa dan sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dian sebagai guru penggerak. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda alam tercipta Habibana wa Nabiyana
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, serta sahabat, serta pengikut yang setia pada ajarannya dari dunia sampai akhirat. Yang mana kita semua berharap nanti di akhir dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian sebagai ibu guru penggerak yang ada di SMK Gus Bahiran. Juga ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah menyempatkan bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini. Juga kepada staf TU dan dengan staf TU saya juga ucapkan terima kasih telah menyempatkan hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi guru penggerak, yang mana pada saat ini di sekolah kita ada beberapa guru yang telah melakukan kegiatan seperti ini. Oleh karena itu, kami sebagai staf UPIN sangat mengucapkan banyak terima kasih, terutama di sekolah SMK negeri ini sudah ada suatu perkembangan khususnya bagi pendidik yang bisa lolos mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan mudah-mudahan guru yang lainnya bisa menyusul seperti Ibu Dian hari ini dan ibu guru yang telah melaksanakan sebelumnya. Kami sebagai staf UPIN, kebetulan hari ini ketua UPIN-nya tidak hadir, Pak Andi. Saya mewakilinya, oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir mengikuti kegiatan ini, dan untuk selanjutnya bisa diwakilkan oleh saya. Oleh karena itu, selaku staf UPIN, saya merasa bangga ya, merasa termotivasi untuk bisa mengikuti halnya seperti guru-guru yang ada di depan kita ini. Dan untuk selanjutnya hanya sebagai motivasi dari staf UPIN, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Dian dan rekan-rekan yang lainnya bisa terwujud sebagai mimpi-mimpi yang kenyataan. Amin. Dan untuk selanjutnya mohon doa juga kepada semuanya, semoga dalam kegiatan hari ini bisa berlancar dalam keadaan apa yang kita harapkan sesuai yang dicita-citakan oleh Ibu Dian. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka acara ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan motivasi kepada kita bahwasanya terkait program penggerak itu kita jelas nanti tugasnya menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi tentang konsep kita mengikuti guru penggerak untuk menjadi seorang pimpinan sekolah atau kepala sekolah atau untuk jadi bapak pengawas bapak atau ibu kepala. Jadi inti dari program guru penggerak ini mencetak kita menjadi pemimpin pembelajaran berkelas. Saya sarankan kepada bapak ibu tak bosan-bosan, mari ikuti program guru penggerak ini. Nanti hasil outputnya kita akan bisa melayani para peserta didik dengan pelayanan yang mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pengimbasan budaya positif yang ada di SMK Negeri Gus Bahiran. Ini ya Bapak Ibu, sebagai slide awalnya tadi yang sudah saya sampaikan
bahwa destinasi hari ini saya akan melakukan sebuah pementasan terhadap materi yang sudah saya eksplor atau jelajahi di modul 1.4. Kita akan memahami apa itu budaya positif, kemudian bagaimana strategi kita bisa menerapkan budaya positif dalam lingkungan belajar di SMK Negeri Puspahyang. Next. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, setiap aktivitas yang akan kita awali ketika kita melangkahkan kaki ke sekolah, berarti kita harus menyikapi dan melaksanakan kegiatan dengan perasaan yang senang, bahagia. Nah, sekarang sebelum melakukan pembahasan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk senyum dalam waktu 30 detik. Silakan Bapak Ibu senyum, biar aura positifnya keluar dengan rasa bahagia, dengan rasa happy. Nah, mudah-mudahan apa dari yang akan saya jelaskan memberikan beribu-ribu kebermanfaatan untuk Bapak Ibu guru dalam menerapkan budaya positif di SMK Negeri Puspahyang. Sudah happy Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti materinya, di sini ada video pemantik yang akan saya tayangkan kepada Bapak Ibu. Ini video pemantik yang akan saya tayangkan. Silakan Bapak Ibu cermati bersama. Nah, Bapak Ibu, izin sharing ya. Jadi dalam kegiatan pembahasan ini jangan menganggap saya yang sudah menguasai segala materi dalam budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tapi di sini lebih ke berkolaborasi, ya, menggagas bagaimana budaya positif ini bisa berhasil diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, guru yang hebat, kira-kira dari video pemantik tersebut, informasi apa yang Bapak Ibu dapatkan? Dari video pemantik yang sudah saya tayangkan, informasi apa saja yang Bapak Ibu dapatkan? Oke, Bu Dini. Saya meminta jelaskan dari video yang saya melihat bahwa misalkan masalah ide belum terlalu familiar begitu ya, diterapkan dengan lingkungan sekali. Mungkin ada yang sudah diterapkan tapi belum tahu jadi segala rasa. Terus yang kedua budaya positif di lingkungan sekolah sih kalau kita misalnya dalam kemudian buat dia lagu harus melakukan sedini mungkin kalau masuk pelajaran seperti itu. Jadi sebelum langsung ke intinya harus memanfaatkan dulu berupa pembuatan poin kesepakatan pasangnya seperti itu. Yang plus Betul sekali Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini, budaya positif ini kita harus memiliki keyakinan bersama untuk menjadikan bahwa budaya positif itu bisa memberikan sebuah motivasi
menyenangkan. Maka budaya positif ini sangat pentinglah kita pahami. Nah, untuk menerapkan budaya positif tersebut ada beberapa strateginya Bapak Ibu. Tadi betul kata Ibu Dini, mungkin budaya positif itu telah kita kerjakan, tetapi kita belum menyadari ya apa poin-poinnya atau apa yang dimaksud dari langkah kita dalam merancang sebuah pembelajaran yang bisa membuat para peserta didik yang aman, nyaman, dan menyenangkan, masih secara tersirat. Nah, tujuan dari destinasi ini kita akan menjelajahi bagaimana sih budaya positif di SMK Negeri Mustahiyat ini bisa kita terapkan dalam proses pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk membuat dulu kesepakatan dalam destinasi ini. Nah, ini beberapa kesepakatan sebagai pemantik yang sudah saya buat. Salah satu contohnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah tadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak A yang sudah memimpin doanya. Nah, ini salah satu kesepakatan, salah satu contoh kesepakatan dalam acara destinasi. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu guru yang sudah datang tepat waktu ke dalam acara ini. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang akan menambahkan kesepakatan dalam kegiatan destinasi hari ini? Atau sudah cukup? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Nah, ini kesepakatan dalam forum destinasi pada hari ini. Terima kasih. Maaf ya Bapak Ibu, suara saya lagi serak, kebetulan lagi batuk. Next. Nah, di sini. Tadi saya pernah menjelaskan bahwa dalam menerapkan budaya positif itu ada 6 strategi yang dapat kita tempuh. 1. Disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian untuk poin berikutnya, segitiga restitusi. Dan poin yang terakhir adalah memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini menurut teori yang sudah saya dapatkan dalam eksplorasi diri pembelajaran di modul 1.4 terkait budaya positif, bahwasanya guru di sini sangat berperan penting dalam menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah, terutama bagi murid atau para peserta didik. Untuk mewujudkan budaya positif ini, seorang guru yang baik perlu menerapkan beberapa konsep inti yang mendukung pembentukan lingkungan yang kondusif di sekolah. Nah, di garis bawahi, konsep inti ini merupakan strategi-strategi apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini strateginya atau konsep intinya. Kita mulai dari disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kira-kira berdasarkan gagasan atau pendapat Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Oke, Ibu ini. Oke, terima kasih kalau berperan aktif dalam destinasi kali ini. 15 Bapak. Kalau saya lihat pertama kali dari segi bahasanya mungkin ya, disiplin itu kalau tidak salah dari bahasa Yunani ya, disiplinasi yang artinya siswa atau murid ya, seperti itu. Terus kata yang kedua positif, berarti hal yang berbau mengarah pada kebaikan seperti itu ya. Jadi kalau kita gabungkan sepertinya disiplin positif itu kalau dari kata bahasanya berkaitan dengan membuat suatu kondisi atau keadaan di mana siswa itu melakukan kegiatan, di mana kegiatan itu outcome-nya pada hal kebaikan. Jadi untuk mengarah pada hal kebaikan dan perlu
dari pihak luar ataupun sebagai sebuah hukuman. Jadi disiplin positif ini harus datang dari motivasi internal para peserta didik. Nah, kemudian kita sebagai guru memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan disiplin positif. Nah, salah satunya ini kita bisa memberikan teladan. Ada sebuah ungkapan dalam konsep filosofis Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahasanya ingaso suntulodo ikmadian manut karso. Jadi kita sebagai peserta didik itu, kalau yang saya rasakan sendiri setelah mengeksplor materi di guru penggerak ini, merasa merinding Bapak Ibu. Oh, ternyata sosok seorang guru teh benar-benar ditiru, ya, menjadi suri teladan untuk para peserta didiknya. Nah, salah satu caranya mungkin, ya, saya akan mengajak kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini. Salah satunya kita usahakan masuk tepat waktu ke dalam kelas. Kemudian memastikan murid mengerjakan tugas atau proyek yang sudah kita berikan dengan benar serta mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan kesadaran pada diri sendiri. Nah, kalau sesuai dengan kurikulum Merdeka, konsep budaya positif, konsep-konsep intinya ini harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, jadi brand dalam kurikulum Merdeka itu brandnya ada di profil pelajar Pancasila. Bahkan dalam menyusun visi sekolah pun ini harus dikaji berdasarkan profil pelajar Pancasila yang memiliki berapa dimensi Bapak Ibu? 6 dimensi. Dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dimensi yang kedua, keselamatan kalau dari saya, berkebinekaan global. Kemudian dimensi yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Nah, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila adalah konsep yang menggambarkan karakter dan kompetensi ideal. Kompetensi ideal ya Bapak Ibu yang kita harapkan dari siswa secara umumnya di seluruh Indonesia, secara khususnya para peserta didik kita yang berada di SMK Negeri Puspakyaan harus berlandaskan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk konsep inti yang kedua atau strategi yang kedua, kita harus juga memahami motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu seperti apa atau apa saja? Berupa keinginan. Ada lagi? Yang mendasari seseorang itu berbuat sesuatu. Yang Ya, mendasari alasan seseorang melakukan sesuatu hal dari keinginan. Oke, nah, konsep inti yang kedua atau strategi yang kedua dari budaya positif ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3 jenis. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah aksi atau tindakan itu ada motifnya, ada latar belakangnya. Nah, 1 bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, bisa jadi juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga motivasi internal ini datangnya bisa dari dirinya sendiri ataupun dari luar. Nah, kira-kira untuk motif yang pertama itu internal atau eksternal, Bapak Ibu? Untuk dari ketidaknyamanan atau hukuman? Eksternal. Good. Yang kedua motifnya internal atau eksternal? Eksternal. Untuk poin yang ketiga, internal. Oke, applause buat Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk konsep yang ketiga, ada keyakinan sekolah. Ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kira-kira apa sih fungsinya keyakinan sekolah atau kelas itu dibuat? Untuk suatu keteraturan agar orang-orang di sekolah atau di kelas itu tidak berbuat seenak dirinya. Oke, gimana? Oke, next. Nah, ya. Ini hasil eksplorasi diri saya ada poin keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini sangat penting untuk kita rancang dan kita sepakati. Karena apa? Lihat di sini, ya. Karena untuk ketika ada para peserta didik yang melanggar sebuah aturan, kita akan dengan gampang ya menyadarkannya, dikembalikan terhadap keyakinan yang sudah disepakati. Nah, keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal. Apa itu universal, Bapak Ibu? Bersifat umum, ya, yang sederhana, mudah diingat, kemudian dan mudah diingat, mudah dipahami, serta harus diterapkan di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan teratur. Nah, di sini peranan gurunya seperti apa? Peranan guru di sini sangat penting dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan bersama antar guru dan murid. Nah, kolaborasi ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat nilai-nilai yang dijunjung di sekolah. Jadi keyakinan, baik itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan atau kolaborasi di antara warga sekolah. Tergantung konsepnya, apakah keyakinan sekolah antara guru dan pimpinannya, keyakinan kelas bisa jadi antara wali kelas dan para peserta didik, atau guru mata pelajaran dan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu merupakan contoh-contoh pernyataan dalam keyakinan sekolah. Salah satunya, setiap individu berhak merasa aman dan dihargai. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini salah satu contoh keyakinan sekolahnya ya Bapak Ibu, bisa dibaca. Salah satunya, setiap individu berhak merasa aman dan dihargai. Kemudian kesehatan fisik dan mental itu adalah prioritas. Kalau kita tidak sehat fisik, kita tidak akan bisa bertugas sebagai tenaga pendidik. Ya, oke. Next. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya sepakati di kelas bahasa Inggris grade 11 untuk jurusan HTPH dan akuntansi. Salah satunya itu ada sikap saling menghormati, kemudian terkait kehadiran, kejujuran, kemudian terkait kesepakatan dalam menggunakan ponsel atau handphone dalam proses KKN, kemudian bagaimana kesepakatan dalam
Nah, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, ice cream itu fungsinya apa? Oke, untuk mengembangkan konsentrasi. Saya pernah dengar testimoni dari para peserta ini bahwa ice cream itu supaya kita ngantuk. Itu menurut pandangan atau testimoni dari para peserta ini. Nah, pada dasarnya itu ice cream itu kita laksanakan untuk mengembangkan konsentrasi. Baik Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berdiri sejenak. Ice creamnya ini sangat sederhana sekali. Bapak Ibu tahu lirik lagu Topi Saya Muda? Oke. Nah, setiap ada kata topi nanti tidak diucapkan, tapi hanya digerakkan. Ya, siap Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu Nah, untuk konsep penting berikutnya, dalam menerapkan budaya positif, kita juga sebagai pendidik harus bisa mengidentifikasi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia, apa sih Bapak Ibu yang kita butuhkan? Kasih sayang. Oke, berisi yang bos paling pertama kasih sayang. Paling pertama yang kita butuhkan sebagai manusia pasti kasih sayang, ya. Oke, selain itu apa lagi Bapak? Sandang, paman, papan. Oh iya Mak, atau mengikat sandang, paman, papan. Selain itu ada lagi Bapak Ibu? Kebebasan. Betul. Nah, apa yang digagaskan oleh Pak Yudi dan istri itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang kita miliki sebagai manusia. Oke, nah ada di sana ya. Nah, yang dimaksud dengan Pak Yudi sandang paman papan itu maksudnya kepada berapa? Bertahan hidup. Tapi Pak Yudi mah dijentrengkeun ada sandang paman papan. Itu maksudnya ke poin pertama ya Bapak Ibu, bertahan hidup. Yang kemudian yang kedua tadi yang sudah digagaskan oleh Disney, sebagai manusia pasti kita membutuhkan rasa kasih sayang. Kita sebagai seorang istri pasti sangat membutuhkan kasih sayang bagi seorang. Sebaliknya juga ya Pak. Bapak membutuhkan kasih sayang dari istri. Nah, kayak guys, kalau menurut sudut pandang agama seperti apa terkait kebutuhan dasar manusia ini? Dalam hadisnya itu irham maghfirati yarhamkum bisa. Oke. Kalau kebutuhan dasar manusia itu kalau menurut hadisnya maaf ya, irhamu maghfirati yarhamkum bisa. Barang siapa yang menyayangi kita, maka malaikat dan Allah pun akan menyayangi kita. Kasih Bapak, kan bisa terdengar dan dimaknainya dari Pak Elis sudah memberikan hadis. Barang siapa yang menyayangi diri kita dan orang lain, maka malaikat dan Allah pun akan menyayangi diri kita sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu ada di kata penguasaan. Poin yang keempat tadi dikatakan oleh Disney atau poin kebebasan. Di sini ada ya. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, Pak Jiri, apakah kita sebagai manusia untuk poin terakhir sangat membutuhkan kesenangan? Kita selaku manusia tentulah sangat memerlukan arti dengan kesenangan.
Karena kalau ada kesusahan itu sangat fatal gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu teman semuanya. Nah di sini ada satu studi kasus yang akan kita identifikasi bersama berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang sudah kita pahami di slide sebelumnya. Studi kasusnya Bapak Ibu, Ibu Hani, guru kelas 11 akuntansi 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Restu. Beberapa anak telah mengeluhkan Restu dan seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini garis bawah ya Bapak Ibu, itu kasusnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisi Ibu Hani, kira-kira Bapak Ibu akan melakukan hal apa? Bapak Ana? Kalau melihat dari studi kasus ini dari Ibu Hani terhadap seorang siswa yang namanya Restu, mungkin Ibu Restu, Ibu Hani, ya, pertama akan saya pakai dulu Restu itu. Yang pertama itu, yang kedua ditanyakan alasannya, yang ketiga dan berikan nasihat supaya tidak melakukan hal kegiatan seperti itu di kelas sehingga tidak bisa mengganggu lagi. Itu. Jadi cenderung ke kebutuhan dasarnya mana? Nah, kita identifikasi berdasarkan alasan-alasan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia satu persatu. Oke, yang pertama, alasan Restu yang pertama bisa jadi karena Restu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang tadi poin pertama, atau dikenal dengan istilah survival. Kemudian yang kedua, bisa jadi juga karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kan? Ini dilihat dari kebutuhan dasar manusia kasih sayang, ingin diperhatikan Bapak Ibu. Ya, setuju? Oke, untuk alasan yang ketiga, bisa jadi karena temannya jadi tampak dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Untuk poin berikutnya, nah ini yang bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia untuk poin kebebasan, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama atau menu yang sama, lalu tempe yang pintar. Mungkin itu merasa bosan. Nah di situ peserta didik sedang atau timbul dari kebutuhan dasar manusia yang bersifat menuntut kebebasan. Ya, oke. Nah ini untuk alasan yang terakhir, bisa jadi juga yang melakukan hal tersebut karena iseng saja dan yang menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Bisa disepakati Bapak Ibu? Oke. Nah, ketika datang permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar keyakinan kelas yang sudah disepakati,
maka kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan konsep inti dari posisi kontrol restitusi. Ada istilah asing nggak Bapak Ibu? Ada dari posisi kontrol restitusi itu. Apa Bapak Ibu istilah asingnya? Nah, restitusi itu bisa diartikan pemecahan masalah. Ya, posisi kontrol restitusi. Arti kata restitusi itu pemecahan masalah yang timbul dari permasalahan yang dikerjakan oleh para peserta didik yang keluar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, ketika kita menyikapi permasalahan yang timbul dari para peserta didik, bisa timbul dari jiwa kita itu bisa sebagai guru, sebagai pemukul terhadap identifikasi permasalahan, bisa juga guru sebagai penguat merasa bersalah, bisa juga guru posisi kontrolnya sebagai teman, bisa juga guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tersebut yang paling diidolakan oleh Bapak Ibu yang mana? Sebagai manajer. Oke, applause buat Bapak. Nah, sekarang kita identifikasi. Sekarang kita identifikasi ke tabelnya. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini lihat ada motivasi di kolom pertamanya, ada motivasi, di kolom kedua ada identitas gagal, di kolom ketiga ada identitas berhasil atau sukses, di kolom yang terakhir ada identitas berhasil atau sukses untuk kontrol diri, dan di kolom sebelumnya untuk kontrol dari luar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau yang diidolakan itu dalam mengatasi sebuah permasalahan yang timbul dari para peserta didik itu, kita tetap harus bisa menstabilkan dulu identitas permasalahannya. Nah, setelah kita bisa menstabilkan identitas permasalahan, baru kita validasi tindakan yang salahnya. Kemudian yang terakhir, kita yakinkan apakah tindakan para peserta didik itu tercantum dalam keyakinan kelas. Kalau tidak, bahkan para peserta didik akan menyadari kesalahannya sendiri. Nah, itu posisi-posisi kontrol yang sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu itu memang benar. Kalau yang diidolakan itu sebenarnya itu ada di posisi kontrol manajer. Tapi kita juga harus mengidentifikasi dulu permasalahannya. Permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu seperti apa? Kalau misalnya tidak cocok sebagai posisi kontrol sebagai teman, berarti jangan sampai melakukan posisi kontrol sebagai teman. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pernah saya jelaskan kepada peserta didik, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini ketika saya memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer, saya dapat bekerja sama bersama murid atau peserta didik, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanggung jawab, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi. Jadi nanti di fase pertama yang menstabilkan identitas itu, kita jangan sampai menjadi peserta didik itu salah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi ibu atau bapak guru memanggil contoh restu tidak akan menyalahkan, tapi kita akan mencari sebuah solusi. Itu masuk ke menstabilkan identitas dulu. Nah, pendekatan ini mengacu pada konsep restitusi yang
Nah, yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif dalam diri mereka. Atau bisa disimpulkan, ini pengibasan dari saya bukan yang paling bagus sebagai posisi manajer, tapi harus diidentifikasi dulu permasalahannya. Dominannya itu kita lebih baik memposisikan sebagai posisi kontrol seorang manajer. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu terkait penjelasan kata restitusi. Nah, restitusi itu kan konsep pemecahan masalah. Nah, ini ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Ini ada tahapan-tahapannya. Nah, ini ada video pengibasan yang sudah saya lakukan sebagai aksi nyata saya dalam demonstrasi kontekstual budaya positif segitiga restitusi. Nah, ini salah satunya adalah muridnya Fahil. Nah, Fahil itu ketika ulangan bahasa Inggris tidak seperti biasanya Fahil mencontek. Ternyata setelah diidentifikasi, Fahil semalaman malah bermain game, tidak persiapan baik untuk ulangannya. Nah, ini contoh pengibasan saya terkait segitiga restitusi. Bisa terdengar suaranya Bapak Ibu? Kurang jelas? Benar sekali apa yang dikatakan. Nah, sebelum perubahan kita harus belajar, dan saat perubahan kita harus mengerjakan sesuai kemampuan diri sendiri. Nah, apa yang kita lakukan mau kita lakukan? Baik, terima kasih atas perhatiannya, Pak Il. Nah, kedepannya itu memberikan saran tebar hasil dan aturan dan juga kita bersama dan jangan mengulangi. Nah, sekarang terima kasih pada sebenarnya dari ibu dan jangan apa yang sudah kita saksikan hari ini bisa memberikan sebuah perubahan pada diri kita sendiri. Yang akhir bisa masuk. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu. Dari fase-fase yang bisa kita tempuh ketika sebuah permasalahan muncul dari peserta didik. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi.
restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Segitiga itu berarti ada tiga sisi sudut, berarti ada tiga cara. Restitusi itu bagaimana cara kita mengatasi permasalahan. Nah, segitiga restitusi itu mencakup tiga langkah penting dalam proses pemulihan dan perbaikan perilaku, mulai dari menstabilkan identitas. Nah, hal ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Makanya salah satu utamanya itu kita tidak langsung to the point apa yang telah kamu lakukan tadi di kelas. Jadi diidentifikasi dulu dengan ungkapan memang semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini ibu atau bapak guru memanggil salah satu murid yang melakukan kesalahan untuk tidak menyalahkan, tapi akan mencari solusi. Nah, langkah yang kedua kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, hal ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi yang tadi ibu bapak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun para peserta didik. Nah, itu tentang validasi tindakan yang salah. Jadi lebih ke mencari solusinya itu mau seperti apa. Nah, itu langsung timbul dari kesadaran diri para peserta didik atau anak tersebut, datang dari tentang hatinya sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya yang sudah disepakati. Apakah tindakan peserta didik itu melanggar aturan dari keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah, ini masuknya ke fase menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh dari video pembebasan dalam demonstrasi kontekstualnya, Fadil terlihat memiliki rasa penyesalan dan akan memperbaikinya dari kesadaran bahwa Fadil telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Setuju Bapak Ibu? Oke, next. Nah, atas next ya Bapak Ibu. Nah, thank you applause for presentation. Nah, kita dapat mengumpulkan terkait diskriminasi hari ini bahwa budaya positif itu merupakan nilai kebajikan yang harus menjadi keyakinan bersama dan menjadi sebuah khas komunitas di lingkungan sekolah supaya bisa menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu hebat, sebelum kita tutup acaranya, kita adakan dulu sesi tanya jawab sebagai refleksi dari kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu guru. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian dunia tadi kan ada dua jenis motivasi, ya, motivasi eksternal dari luar dan motivasi internal dari dalam. Nah, yang saya lakukan untuk menumbuhkan motivasi internal
pada setiap siswa, dengan setiap siswa itu individu yang berbeda ya. Kalau karena juga kan membutuhkan buku, membutuhkan penanganan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin misalkan gurunya kalau pagi gurunya tapium seperti itu ya. Jadi karakteristik yang berbeda-beda tentu saja membahasnya akan menimbulkan motivasi prinsip yang berbeda-beda ya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan motivasi dan prinsip pada setiap siswa, di mana setiap potensi alam dari siswa itu berbeda-beda ya. Jadi kan kita tidak bisa menyamakan mengurangkan ya stimulus untuk setiap siswa yang berbeda-beda supaya motivasi dan prinsipnya muncul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Izin sharing dan izin menjawab, mungkin Bapak Ibu Guru nanti bisa menyempurnakan jawaban dari saya. Tadi sedikit dibahas oleh Ibu Dini bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal para peserta didik yang karakteristiknya itu pasti berbeda-beda. Apa yang kita ketahui bersama, sosok seorang peserta didik atau peserta didik itu, setiap peserta didik memiliki keunikannya yang masing-masing. Nah, bahkan dalam filosofis pemikiran belajar dewasa itu saya akan membahaskan kembali bahwa kita sebagai pengajar itu selayaknya harus sebagai seorang petani. Nah, kemarin pernah saya lihat di medsos kalian itu ada tanaman yang berhasil ditanam yang anggur. Nah, kira-kira Ibu bagaimana cara apa ini sebagai korelasinya gitu ya, menanam anggur itu sampai berbuah di rumah, di pekarangan rumah Ibu, bisa saya itu bisa. Oke, nanti akan saya kaitkan dengan konsep pemikiran belajar dewasa. Bagaimana caranya Ibu Kakak merawat tanaman anggur itu sampai bisa berbuah? Oke, izin menjawab pertanyaan dan izin saya juga. Sebenarnya itu awalnya dari iseng, terus emang saya juga suka bercocok tanam seperti itu, dan saya ingin suka apa ya, resep gitu ningali buah anggur. Dan saya mencoba tanam pohon anggur. Yang saya lakukan pertama kali adalah memahami sifat dan karakter buah pohon anggur itu sendiri. Dia sukanya hidup di tanah seperti apa, pH-nya berapa. Kemudian setelah saya mengerti hal itu, keperawatannya, pupuknya apa saja, cara penyiramannya apa saja, seperti apa, dia butuh air berapa liter seharinya, dan setelah itu dia suka anggur itu katanya tidak suka terlalu banyak hujan. Jadi saya tanam kasih alun-alun seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah tanamannya tumbuh subur, katanya buah anggur itu bisa berbuah jika dipotong. Dan kemudian saya mencoba memotongnya, di-streskan dulu katanya. Harus stres dulu supaya anggur itu merasa bahwa dia itu akan mati. Setelah itu dipotong. Nah, katanya kalau yang anggur itu kan aku mati nih gitu ya. Jadi ketika sudah dipotong, sudah lalu dipotong, saya kasih air lagi, dia punya kehidupan lagi, yaitu menghasilkan bunga sebagai bentuk dari pertahanan dirinya gitu, untuk memperbanyak lingkungannya seperti itu. Dan alhamdulillah bisa berhasil gitu sampai berbuah. Apa yang sudah diberikan gagasan dari Bapak itu tak jauh beda dengan kita sebagai pengajar. Bagaimana caranya kita memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda, ya? Dan jadi untuk menganalisis bagaimana cara menganalisis kebutuhan peserta didik dari motivasi internalnya, seperti itu ya Bu Dini ya. Mungkin salah satu caranya, bukan mungkin sih, saya yakin, ya tidak ada kata mungkin, saya yakin dan bisa dibahaskan oleh Bapak Ibu
Jadi kita langkah pertama analisis dulu kebutuhan para peserta didik. Setelah itu, setelah kita dapat menganalisis kebutuhan para peserta didik, kita analisis minat dan bakatnya. Nah, kedua analisis tersebut bisa kita capai melalui diagnostic assessment. Nah, diagnostic assessment ini kita lakukan sebagai tahap awal sebelum kita melakukan sebuah KIP. Jadi, nanti kalau kita sudah memberikan diagnostic assessment, maka kita akan mendapatkan hasil diagnostic assessment tersebut dan bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada gaya belajar kinestetik dan yang lainnya. Oke, nah jadi ketika kita melakukan itu, saya akui sendiri sebelum mengikuti program guru penggerak ini, saya melakukan pengelompokan dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan metode NHT atau number head together. Angke nomor hiji jangan kelompok hiji, angke nomor 2 jangan kelompok 2. Nah itu kurang tepat. Jadi kita harus membagi kelompok itu berdasarkan identifikasi kebutuhan, minat dan bakat para peserta didik. Nanti setelah identifikasi, baru kita mengadakan sebuah asesmen atau yang disebut dengan diagnostic assessment. Mungkin itu Ibu ini. Ya. Lagi sudah jelas Bapak Ibu? Oke, ini sudah hampir lebih dari 60 menit. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hebat yang sudah berkenan hadir dalam membahaskan modul 1 budaya positif yang sama-sama akan kita niatkan, akan kita terapkan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah SMK Negeri Mustahiyah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menghambakan pada murid, berpihak pada murid, kemudian menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, sebagai penutup salam kali ini, marilah kita membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup dari destinasi hari ini, saya akan mengajak Bapak Guru untuk selalu bergerak untuk Indonesia maju. Bila berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Silmi, salah satu guru di SMK Mustahiyah, akan memberikan testimoni dari pengimbasan Budian, calon guru penggerak angkatan 11. Perjalanan dari CGP ibaratnya seseorang melakukan perjalanan di laut. Dalam hal ini Budian berfungsi sebagai nahkoda kapal, dan Budian telah melalui jalan laut di bandara yang pertama itu di budaya disiplin ya. Saya lihat perjalanan Budian mulai dari awal sampai tiba di bandara yang pertama itu sangat lancar sekali, tanpa ada hambatan sama sekali, dan memberikan dampak yang begitu positif untuk guru-guru yang lain. Untuk selanjutnya saya harapkan perjalanan Budian ke bandara berikutnya sampai ke ujung bandara yang terakhir, perjalanannya sangat lancar dan memberikan banyak lagi dampak positif untuk guru-guru di sini dan juga untuk kalau bisa untuk masyarakat sekitar Budian. Terima kasih, semangat Budian untuk guru penggerak angkatan 11-nya. Mudah-mudahan saya ikut menyusul ke angkatan 12. Demikianlah video aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk negeri, era kita menanti.
Guru penggerak